Halo, perkenalkan nama saya Eki Sendana Swardana. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa soal dari UTS Agama. Yang pertama yaitu contoh mengembangkan kasih sayang kepada seluruh ciptaan yang widi dengan mengikuti kebenaran dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan menjalankan ajaran Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari dan menjauhi perilaku-perilaku yang menyimpang dari ajaran tersebut, dan menyayangi kedua orang tua dan menghargai orang-orang di sekitar kita. Yang kedua yaitu manfaat mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang. Jawabannya yaitu membawa ketenangan pikiran. Itu terjadi karena mantra-mantra yang kita lantunkan berulang-ulang dengan suara yang khas akan mengobati hati, menyejukkan, dan memberikan manfaat pada aspek kehidupan kita, termasuk mental, emosional, fisik, dan juga spiritual. Yang ketiga yaitu tahap-tahapan dari Astanga Yoga. Yang pertama adalah Yama. Yama yaitu suatu bentuk larangan atau pengendalian diri yang harus dilakukan oleh seseorang dari segi jasmani. Misalnya dilarang membunuh, ahimsa dilarang berbohong, satya pantang mengingini sesuatu yang bukan miliknya, asteya pantang melakukan hubungan seksual, brahmacari, dan tidak menerima pemberian dari orang lain, aparigraha. Yang kedua itu niyama. Niyama yaitu bentuk pengendalian diri yang lebih bersifat rohani, misalnya sauca, tetap suci lahir batin, santosa, selalu puasa dengan apa yang datang, swadhyaya, mempelajari kitab-kitab keagamaan, dan iswara pranidhana, selalu bakti kepada Tuhan. Asana yaitu sikap duduk yang menyenangkan, teratur, dan disiplin. Pranayama yaitu mengatur pernapasan sehingga menjadi sempurna melalui 3 jalan yaitu Puraka, Kumbhaka, dan Recaka. Pratyahara yaitu mengontrol dan mengendalikan indria dari ikatan objeknya sehingga orang dapat melihat hal-hal suci. Dharana yaitu usaha untuk menyatukan pikiran dengan sasaran yang diinginkan. Dhyana yaitu memusatkan pikiran yang tenang, tidak tergoyahkan kepada suatu objek. Dhyana dapat dilakukan terhadap Istadewata. Yang terakhir yaitu Samadhi, yaitu penyatuan Atma atau sang diri sejati dengan Brahman. Bila seseorang melakukan latihan yoga dengan teratur dan sungguh-sungguh, ia akan dapat menerima getaran-getaran suci dan wahyu Tuhan. Yang keempat itu hubungan antara yoga surya namaskara dengan kesah pranayama. Hubungannya yaitu surya namaskara adalah suatu sikap sembah bakti secara total kehadapan Sang Hyang Surya. Sebagai wujud manifestasinya, Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga selalu terjalin hubungan yang selaras dan harmonis dengan pranayama yang artinya merupakan ilmu cara mengolah dan mengendalikan nafas dan prana. Nafas adalah bentuk luar dari prana yang bersifat kasar, sedangkan prana bersifat halus. Dengan latihan mengendalikan nafas atau pranayama, kita mampu mengendalikan prana halus yang berada di dalam. Dengan berhasilnya mengontrol prana, sebagai awal kita mampu mengontrol pikiran, karena pikiran tak dapat bekerja tanpa bantuan prana. Tanpa prana, pikiran juga tak mampu menggerakkan anggota badan, berarti badan juga akan dikontrol. Fisik mempunyai hubungan erat dengan pikiran. Bila mampu mengendalikan napas, maka kita dengan mudah mengendalikan tubuh yang lainnya. Dengan melakukan pranayama, ini sebenarnya kita secara natural menghilangkan kotoran-kotoran diri kita dengan memanaskannya dalam dapur api perut dan memompa pipa-pipa dalam paru-paru. Yang kelima yaitu bukti bahwa Tuhan itu ada di mana-mana atau yapi biyapaka. Jawabannya itu kita harus mempunyai kepercayaan tinggi tentang adanya Tuhan, bukan hanya di pura saja tetapi Tuhan ada di mana-mana. Karena kita beragama atau taat dengan agama tidak hanya di pura atau tempat suci melainkan di kehidupan sehari-hari. Yang keenam itu contoh mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran seperti yang diajarkan dalam Bhagavad Gita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saling menyayangi sesama manusia, hewan, dan tumbuhan, selalu menghargai orang lain, dan
tidak pernah sombong. Yang ketujuh yaitu contoh pengalaman hidup yang pernah saya alami yang ada hubungannya dengan renungan tersebut adalah contoh pengalaman hidup yang pernah saya alami yang ada hubungannya dengan renungan itu adalah ketika saya SMA, saya pernah bohong kepada orang tua. Saya bilang mau buat tugas padahal saya keluyuran. Hal tersebut mulanya tidak ketahuan. Namun lama kelamaan orang tua saya tahu apa yang saya lakukan. Jadi pelajarannya di sini, sepintar-pintarnya kamu menyembunyikan bangkai, pasti akan tercium juga. Sejak saat itu saya tidak lagi melakukan hal tersebut. Nomor 8. Mengapa yoga asana penting untuk meditasi? Jawabannya, karena dengan melakukan yoga asana maka konsentrasi kita akan lebih baik dalam menjalankan meditasi. Yang kesembilan yaitu syarat-syarat melakukan penyucian lahir dan batin orang suci adalah 1. Selalu dalam keadaan bersih dan sehat lahir batin. Mampu melepaskan diri dari keterikatan duniawi. 3. Tenang dan bijaksana. 4. Mampu membaca kitab suci Weda. 5. Berpedoman pada kitab suci Weda. 6. Paham dan mengerti tentang catur Weda. 7. Teguh dalam melaksanakan dharma. 8. Teguh melaksanakan tapa brata. 10. Contoh pengalaman hidup yang pernah saya alami yang ada hubungannya dengan renungan, yaitu contoh pengalaman hidup yang pernah saya alami yang ada hubungannya dengan renungan itu adalah ketika saya SMA, saya pernah berbohong kepada orang tua. Saya bilang mau buat tugas, padahal saya keluyuran. Hal tersebut mulanya tidak ketahuan, namun lama-kelamaan orang tua saya tahu apa yang saya lakukan. Jadi pelajarannya di sini, sepintar-pintarnya kamu menyembunyikan bangkai pasti akan tercium juga. Sejak saat itu saya tidak lagi melakukan hal tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.